Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah kita bersalawat. Baik, perkenalkan, saya Marwana Adi Jusma, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 6 dari kelompok 5 selaku pemateri pertama yang akan memaparkan materi mengenai iklim organisasi pendidikan pada mata kuliah perilaku budaya dan organisasi pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Iklim organisasi adalah serangkaian sifat lingkungan kerja yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh karyawan yang dianggap menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Dan iklim organisasi adalah persepsi individu seperti guru, murid, orang tua siswa, dan masyarakat di sekolah terhadap berbagai macam aspek lingkungan yang merefleksikan nilai-nilai kualitas internal yang menentukan kualitas kerjasama dan sistem keyakinan sebagai kualitas masukan yang relatif dalam organisasi. Selanjutnya yaitu macam-macam iklim organisasi. Macam-macam iklim organisasi, yang pertama yaitu iklim terbuka, yang kedua iklim bebas, yang ketiga iklim terkontrol, dan yang keempat iklim kekeluargaan, kelima iklim keayahan, dan yang terakhir yaitu iklim tertutup. Nah, pada iklim terbuka yaitu organisasi penuh semangat dan daya hidup memberikan kepuasan kepada anggota kelompok dalam mempengaruhi kebutuhannya. Yang kedua, iklim bebas. Nah, iklim bebas di sini yaitu seorang pemimpin memberikan kebebasan kepada rekan kerjanya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, namun melakukan pengawasan. Selanjutnya yaitu iklim terkontrol. Nah, di sini pada iklim terkontrol sangat mementingkan tugas kebutuhan anggota organisasinya. Selanjutnya yaitu iklim kekeluargaan. Nah, pada iklim kekeluargaan di sini sangat bersifat manusiawi dan tidak terkontrol. Selanjutnya iklim keayahan. Nah, di sini pada iklim keayahan, kepala sekolah biasanya berusaha menekan dan tidak menghargai inisiatif orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir yaitu iklim tertutup. Nah, di sini pada iklim tertutup para anggota bersifat acuh atau bermasa bodoh dari hasil kerjanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama, manajer atau pemimpin, kedua tingkah laku karyawan, yang ketiga tingkah laku kelompok kerja, yang keempat faktor eksternal organisasi. Baik, di sini pada manajer atau pemimpin sangat mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti halnya aturan-aturan, gaya komunikasi, dan kebijakan-kebijakan, serta kebutuhan akan kepuasan dalam kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu tingkah laku karyawan. Nah, di sini seperti saja komunikasi karyawan dapat memainkan bagian penting dalam membentuk sebuah iklim. Selanjutnya tingkah laku kelompok kerja. Nah, dalam tingkah laku kelompok kerja di sini yaitu seperti kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan yang merupakan suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal organisasi. Nah, pada faktor eksternal organisasi di sini keadaan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya saja dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk
memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya mengenai pendekatan iklim organisasi dan indikator iklim organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Novinsari akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu pendekatan iklim organisasi. Pendekatan iklim organisasi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu Multipath Measurement Organization Approach. Pendekatan ini memandang bahwa iklim adalah serangkaian karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai 3 sifat, yaitu relatif tetap selama periode tertentu, berbeda antara organisasi. Selanjutnya yaitu Perceptual Measurement Attribute Approach. Pendekatan iklim organisasi ini sebagai atribut organisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pengguna pengukuran persepsi daripada pengukuran secara objektif. Selanjutnya yaitu Perceptual Measurement Attribute Approach. Pendekatan iklim organisasi ini sebagai atribut organisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pengguna pengukuran persepsi daripada pengukuran secara objektif. Selanjutnya yaitu Perceptual Measurement Individual Approach. Ini memandang iklim sebagai serangkaian ringkasan atau persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi antara kejadian yang nyata dalam organisasi dan persepsi terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu indikator iklim organisasi. Menurut Litwin dan Stinger, iklim organisasi di sekolah dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab adalah perasaan menjadi pemimpin bagi diri sendiri, tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang diambil. Ketika karyawan dapat suatu pekerjaan, karyawan yang bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. Selanjutnya yaitu identitas. Identitas adalah perasaan memiliki terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kehangatan. Kehangatan adalah perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada suatu kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan baik antara rekan kerja. Selanjutnya yaitu dukungan. Dukungan adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan dengan atasan sesama rekan kerja, yaitu saling tolong-menolong antara manajer dan karyawan. Lebih ditekankan ada dukungan yang ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara bawahan dan pemimpin dan bawahan dengan bawahan yang ditekankan pada kondisi di mana manajer dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang berbeda.